Halo semuanya, kembali lagi dengan channel video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab pertanyaan lagi ya teman-teman ya, terkait dengan pengisian daftar riwayat hidup. Jadi di sini memang ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar di videoku yang sebelumnya dan akan aku jawab di video kali ini. Sebelumnya aku mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lulus baik itu dalam tahapan tes SKD maupun SKB pada CPNS tahun 2021 ya teman-teman ya. Setelah ini teman-teman akan dihadapkan dengan seleksi pemberkasan teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton cara pengisian dari daftar riwayat hidup, silahkan ditonton di videoku yang sebelumnya ya teman-teman ya. Itu baiklah, untuk teman-teman yang baru mampir ke channel video Bekesah, saya sarankan atau saya wajibkan untuk di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk videoku yang terbaru, atau teman-teman akan mendapatkan info-info terbaru terkait dengan pemberkasan CPNS tahun 2021. Baiklah, langsung saja kita ke pertanyaannya. Nah, ini yang pertama adalah dari Bagus Leite. Mengisi riwayat pendidikan perlu upload ijazah enggak? Dan jawabannya adalah sangat perlu ya teman-teman ya. Dan ingat, untuk di DRH atau di daftar riwayat hidup itu yang diupload semuanya yang asli ya teman-teman ya, bukan fotokopi atau legalisir. Jadi semuanya itu yang asli, teman-teman scan dengan ukuran yang sudah ditentukan, standarnya sudah ada nanti ya, sudah dijelaskan di video yang sebelumnya, dan itu juga harus diupload seperti itu. Lalu kemudian yang kedua ini dari Rizky Ramadan. Sukses Kak atas kontennya, tapi kan lusa itu sudah pengumuman Kak. Apakah saat itu juga kita bisa mulai lengkapi berkas? Soalnya kan ada masa sanggah lagi, dan jika berdasarkan SK dari BKN tanggal untuk pengisian daerah itu tanggal 7 Januari. Nah, untuk pemberkasan ini sesuai SK ya teman-teman ya, sesuai dengan SK dari BKN, karena setelah ini memang betul ada masa sanggah dulu, dan kalau misalkan 7 Januari nanti pemberkasan ya sudah, berarti nanti 7 Januari teman-teman akan diminta untuk mengumpulkan berkas. Jadi tenang aja, untuk formasi daerah maupun kabupaten dan provinsi maupun kementerian nanti akan dibuatkan grup WhatsApp-nya ya atau Telegramnya. Nah, di sana nanti dari pihak panitia penyelenggara itu akan menginformasikan dari grup teman-teman. Selanjutnya dari Newbie Design. Bang, di Biodata ada kolom nama sesuai KTP yang nggak bisa diubah ya Bang. Terus kalau ya udah jadi ganti KTP, misalkan ijazah, itu gimana Bang? KTP, nama di KTP bukan tidak bisa dirubah teman-teman, tetap diisi ya. Untuk nama di KTP tetap diisi kembali di DRH, dan untuk nama yang sesuai ijazah juga diisi kembali, jadi tidak ada yang tidak bisa diisi teman-teman. Jadi silakan untuk yang sudah update KTP maupun status semuanya, baik itu yang sudah menyesuaikan dari ijazah, silakan untuk diupload yang terbaru ya teman-teman ya. Kalau belum silakan untuk mengupload yang lama. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Sinda Parera. Malam Kakak, untuk link download buku petunjuk DRH tidak ada di deskripsinya, terima kasih. Nah, ini sebelumnya saya ada trouble sedikit ya teman-teman ya. Jadi pas begitu upload video memang saya belum nge-share linknya. Akan tetapi untuk saat ini sudah bisa di-share ya teman-teman. Sudah bisa diakses maksudnya. Silakan teman-teman klik aja di kolom deskripsi di videoku yang sebelumnya itu. Silakan untuk mendownload buku petunjuk DRH di sana. Selanjutnya dari Adi Umbu. Bang, izin bertanya, saat mendaftar saya menggunakan ijazah duplikat karena ijazah aslinya saya hilang. Dan pada saat ijazah duplikat itu pejabat yang menandatangani adalah pimpinan baru. Sedangkan pada ijazah asli yang hilang itu ditandatangani oleh pimpinan saat lulus. Nah, nanti saat pengisian riwayat pendidikan saya mencantumkan pejabat yang menandatangani itu, apakah nama pimpinan pada ijazah yang hilang atau saat lulus, atau pimpinan pada ijazah duplikat yang digunakan saat mendaftar? Nah, pertanyaan ini sangat bagus sekali dan memang sangat banyak terjadi ya teman-teman ya kepada peserta CPNS, baik itu pada tahun 2018, 19, dan 2021 ternyata muncul kembali. Yang digunakan adalah ijazah duplikat, intinya ijazah yang tertera yang saat ini ada teman-teman ya. Kalau misalnya sudah hilang itu sudah berarti sudah tidak bisa digunakan kembali. Nah, untuk saat ini silahkan gunakan ijazah duplikatnya atau yang ada saat ini teman-teman. Kalau memang sudah berganti pimpinan, silakan untuk mengupload pimpinan yang terbaru, tanda tangan pimpinan terbaru seperti itu. Selanjutnya dari Sarjana Pembelajar. Kak, waktu daftar kemarin masih usia 35. Masuk 2022 nanti 36 Kak. Gimana ya Kak? Jadi TMS untuk diusulkan NIP ya. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman. Nah, jadi terkait soal usia, batas usia maksimum ya teman-teman ya 35 tahun. Jadi itu dihitung pas kita mendaftar teman-teman. Misalkan teman-teman 35 saat mendaftar itu sah-sah saja.
Kalau misalkan nanti teman-teman ikut SKB atau misalkan teman-teman ikut pemberkasan sudah 36 tahun, itu sudah tidak menjadi masalah ya teman-teman ya. Dari Rolin Talib, Bang, ijazah SD dan SMP sudah memakai surat keterangan salah penulisan nama. Kira-kira gimana cara mengisinya di RDRH? Nah, terkait dengan pertanyaan ini, silahkan untuk menggunakan nama sesuai dengan ijazah terakhir ya teman-teman ya. Kalau misalkan di ijazah SD SMP-nya salah, silahkan untuk dilampirkan suketnya teman-teman, surat keterangannya. Untuk ijazah SD SMP ini tidak diupload ya teman-teman, sekali lagi. Akan tetapi untuk nomor suratnya, surat keterangan dan segala macam itu dilampirkan. Nomor ijazahnya yang menandatangani itu dilampirkan nanti di DRH. Nah, untuk ijazah SD SMP-nya juga nanti dikumpul di pemberkasan BKD untuk bukti fisiknya. Tapi tidak diupload di aplikasi SSCSN ya teman-teman ya. Baiklah, selanjutnya Kak, yang pengisian domisili sesuai dengan alamat KTP. Terus kalau di KTP nggak ada nama jalan gimana? Misalnya hanya dusun, RT, RW, kelurahan, atau desa, kecamatan. Nah, dengan pertanyaan ini silakan untuk mengisi jalan teman-teman saat ini ya. Jadi kalau misalkan memang tidak ada di KTP maupun di KK, silakan untuk diisi saja teman-teman sesuai dengan alamat teman-teman sekarang. Dari Abang Ray, maaf Bang, izin bertanya, jika pada saat administrasi awal peserta melampirkan akreditasi B, dinyatakan lolos administrasi, tapi akreditasi B itu berlaku setahun setelah lulus. Sedangkan tahun ketika lulus adalah akreditasi C, tetapi masa berlakunya sampai bulan Juni, sedangkan ijazahnya lulus bulan Agustus. Bagaimana solusi kasus seperti ini, Bang? Untuk pemberkasan dilampirkan akreditasi yang mana? Mohon pencerahannya, Bang. Nah, untuk menjawab ini, saya sarankan untuk konsultasi kepada panitia penyelenggara setempat ya, atau BKD di daerah atau BKD provinsi. Kalau misalkan di kementerian, silahkan untuk ke badan kepegawaian di kementerian itu sendiri. Karena memang terkait dengan akreditasi biasanya memang kita dihitung saat pendaftaran, jadi bukan saat pemberkasan. Jadi semua data, umur, dan standar lainnya itu diukur saat teman-teman mendaftar ya, bukan pada saat teman-teman pemberkasan seperti itu. Selanjutnya untuk Ferry Setia, yang terakhir teman-teman ya. Untuk nomor handphone, apa boleh berbeda dengan nomor handphone waktu pendaftaran awal peserta CPNS? Mengingat nomor handphonenya yang dulu tidak ada nomor WhatsApp-nya. Nah, saya sarankan untuk pengisian daerah silakan untuk memberikan nomor handphone yang ada WhatsApp-nya teman-teman ya. Silakan, tidak apa-apa untuk mengganti nomor pada saat administrasi awal dulu. Ketika pendaftaran daerah, saya sarankan, saya wajibkan ya teman-teman ya, untuk melampirkan atau mencantumkan nomor handphone yang ada nomor WhatsApp-nya. Karena teman-teman nanti akan dibuat grup WhatsApp atau Telegram itu untuk memberikan informasi-informasi seperti pemberkasan, perpanjangan pemberkasan, pemberian NIP, atau pelantikan dan segala macamnya lah. Nanti teman-teman akan diinfokan di grup tersebut. Baiklah, mungkin itu dulu dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini untuk teman-teman yang masih ingin bertanya di luar dari yang sudah aku jawab ya teman-teman ya. Di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah aku jawab di video, maka silakan untuk mengisi di kolom komentar. Sekali lagi aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lulus pada tahap SKD dan SKB. Silakan untuk mempersiapkan diri pada tahap pemberkasannya teman-teman ya. Baiklah, segitu dulu untuk video kali ini. Bye-bye.